Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi yang kemarin telah kami terangkan kronologi kenapa bersaksi, bukan sekedar melihat ya, siapa yang bisa bersaksi dan sebagainya, sehingga tidak hanya melihat ya. Ada kiblat ya, arah kiblat menuju Allah, harus lewat jalannya, harus tahu caranya, dan terakhir ya, harus ada potensinya. Nah, jadi semua yang bernama itu ada alamat kiblatnya ya. Allah pun ada alamat kiblatnya. Nyembah dengan cara jasmani saja ada kiblat Ka'bah. Masa kiblat nyembah rohani malah gak ada kiblatnya? Kiblatnya pun harus kiblat qadim ya, karena Allah itu Maha Qadim, kiblatnya qadim, tapi dibalik yang barunya, yang zahirnya. Sekali lagi ya, harus tahu alamat kiblatnya, kemudian harus lewat jalannya, dan gak ada jalan lain ya, karena itu jalan lurus, gak belok, gak bengkok, gak bercabang. Dan karena Allah di puncak akhirat, kita harus tahu caranya ya, harus tahu masuk akhirat, harus tahu caranya mi'raj ya. Nah, dan karena yang dituju itu ada dimensi yang berbeda dan dimensi akhirat yang paling tinggi, satu lagi harus ada potensinya yang support. Sudah tahu alamat kiblatnya, sudah tahu, sudah lewat jalannya ya, sudah lewat di jalannya itu ya, sudah tahu caranya, tapi kalau nggak ada potensinya yang support, ya nggak bergerak bro ya. Itulah yang di Quran surat Ar-Rahman 33, seluruh jin dan manusia nggak satu pun yang bisa menembus atas langit dan bumi kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Kalau menuju Tuhan harus mendapatkan potensi dari Tuhan, harus dibaiat ya. Jadi sekalipun alamat kiblat akan Allah itu di dunia ada ya, alamat kiblatnya, tapi yang kau tuju itu di puncak akhirat tertinggi yang kau sembah itu. Kiblatnya saja ada tali kiblatnya yang di dunia, seorang manusia ya, wujudnya doang ya, dan dia dibalik sifat wujudnya itu, dan dia dibalik nurnya yang dibaliknya sifat wujud itu. Makanya ada 3 entitas berbeda ya. Manusia yang zahir, dibaliknya ada nur rohaniyah ya, nur qadim, dan ini adalah Maha Qadim Allah Ta'ala. Itulah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahnya Maha Qadim akhirat, kemudian wa atiur rasul itu penghubung ya di antara keduanya ya, antara manusia dengan Allah. Itu nur, itu rohaniyah, itu qadim, itu akhirat. Dan lewat wa ulil amri minkum itu yang manusia pembawanya, zahir ya, bisa mati karena baru, bukan qadim. Dialah translator, messenger, dan converter dari qadim menuju baru, dari baru menuju qadim. Orang itu. Nah, demikian. Jadi harus tahu arah kiblat menuju Allah. Tujuan itu berarti harus jelas ya, alamatnya harus jelas. Kalau nggak jelas alamatnya, ngawur, kucing disembah dikira Allah ya.
Demikian juga wanita cantik sembah dikira Allah ya. Demikian dan sebagainya. Jadi harus tahu arah kiblatnya, harus lewat jalannya, harus tahu dan menguasai caranya, dan harus support dengan potensinya. Itu adalah syarat rukun jalan, dan caranya itu adalah metodologinya. Bro, tidak lewat yang 4 itu no way. Sekali lagi, harus tahu alamat arah kiblatnya, harus lewat jalannya, tidak ada jalan lain ya. Harus tahu teknik caranya, dan harus disupport dengan potensinya. Jika yang kita tuju adalah maha tak terhingga, potensi yang kita dapatkan pun harus maha tak terhingga, karena tujuan kita pun maha tak terhingga. Gimana kita mau menuju maha tak terhingga dengan potensi yang relatif terbatas? Gimana kita menuju ars ya, tapi potensi kita gimana sampai di batas kesadaran akal saja? Ya, nggak sampai, bro. Menuju menyembah Allah yang di puncak akhirat tertinggi dengan akal, nggak sampai, bro. Ya, dipaksakan, nggak mungkin sampai ya. Nah, sekarang kasus ya, kenapa ada banyak pelaku tasawuf yang berguguran, sedangkan variabel utamanya tadi ada 4 tadi ya, yang dulunya sudah berguru kepada seorang wali yang mursyida ya, yang mutlak dan sebagainya, waris dan sebagainya. Kenapa kok sekarang berguguran? Logikanya berarti variabel yang 4 ini berarti telah berkurang. Sekali lagi, jika menuju Allah itu harus tahu arah kiblatnya, lewati jalannya, tahu teknik caranya, dan disupport dengan potensinya. Kemudian kok berguguran, berarti 4 variabelnya itu yang luntur. 1, bisa jadi kiblat Anda telah bergeser, bukan lagi kepada Allah yang Rabbul Alamin, tapi telah bergeser. Itu menjadi luntur, gugur. Yang kedua, keluar dari jalur jalannya, akhirnya sesat kembali dan gugur dan luntur. Atau Anda belum menguasai tekniknya, yang selama dalam proses pembelajarannya, selama Anda berguru ya, belum sampai pada bermursyid. Kalau berguru itu hubungan baru dengan baru ya. Belajar antara ilmu yang zahir digembleng, dibina, dipimpin oleh guru zahir, itu masih berguru dan belum bermursyid. Kalau bermursyid itu adalah rohmu dengan rohaniyah mursyid, itu sudah masuk dimensi kodim. Kalau berguru itu masih di dimensi baharu dunia. Itulah yang sering kami sebut Tuhan di dunia, Tuhan di akhirat, dan Tuhan di ujung akhirat. Berarti yang luntur tekniknya, berarti Anda ketika berguru kepada seorang wali yang mursyida masih sebatas berguru dan belum bermursyid, sehingga saat ditinggal oleh zahir gurunya, Anda seperti layangan putus, seperti anak ayam kehilangan induk ya, merasa masih benar tapi luntur, gugur, seperti daun-daun di musim kering ya, rontok ya, menjadi botak
ya, demikian ya. Dan yang keempat adalah potensinya telah luntur. Karena apa? Teknik menjolok potensi itu yang dikuasai atau menjadi luntur. Karena apa? Sekalipun tahu alamatnya, lewati jalannya, tahu tekniknya, tapi jika tidak disupport potensi atau potensi yang luntur, maka Anda semangat tapi tenaga kurang, atau namanya ngongslo bahasa Arabnya ya. Besar kemauan, besar semangat, tapi tenaga kurang. Ya, demikian. Itu nggak bisa dibantah, bro. Jadi banyak yang berguguran, luntur, dan mundur alon-alon seperti lagunya Syahrini. Maju mundur, maju mundur, mundur, mundur. Cantik, cantik. Niatnya maju, malah mundur. Itu namanya jalan mundur alias undur-undur ya. Nah, ini akhirnya banyak yang berguguran. Karena apa? 4 variabel tadi yang oleh Prof Samurano sampaikan, pasti di antara 4 variabel itu telah luntur ya. Nah, itu satu paket ya, sebagaikan mie lengkap dengan telur ya, paket lengkap ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi Anda harus tahu arah kiblatnya, alamatnya di mana, kemudian harus lewati jalannya yang lurus dan bukan jalan bengkok, bukan jalan geol-geol ya, dan tidak ada pertigaan atau perempatan. Kemudian yang ketiga, harus tahu tekniknya dan caranya, dan juga harus disupport dengan potensinya. Jadi yang mundur ya, yang luntur, yang berbalik ya, meredup ya, itu pasti karena 4 variabel tadi telah luntur variabel-variabelnya. Entah 1, entah 2, yang itu akan mempengaruhi secara semuanya ya, karena itu sistem tidak bisa dipisah-pisahkan dari masing-masing itemnya. Ini bahasa sains ya, ini bahasa seorang kimiawan nuklir ataupun fisikawan nuklir ya. Nah, kebetulan kami dulu sama-sama belajar ya, satu sekolah dengan Albert Einstein ya. Cuman beliau sekolah di sana, saya sekolah di sini ya. Sekolahnya sama-sama belajar fisikanya ya. Nah, itu saja ya. Jadi demikian Sobat Budiman yang saya cintai ya. Kalau Anda tidak tahu kiblat arahnya, tidak lewati jalannya, tidak tahu teknik dan caranya, dan tidak disupport potensinya, Anda pasti akan gagal. Dan tidak berlaku banyak jalan menuju Roma ya. Karena Roma Irama pasti juga akan sepuh dan tua ya, demikian ya. Karena beliau juga manusia biasa ya. Nah, demikian ya. Demikianlah ya bisa kami sampaikan. Jadi kita semua pasti akan luntur, tua, sakit dan mati karena itu sifat baru ya. Maka segeralah mencari jalan pulang ke alam keabadian, ke alam kelanggengan menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah dari dimensi baru agar masuk ke dimensi qadim ya. Roh kita yang tidak mati, tidak rusak, tidak baru. Ini tentang praktek thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.